Jadi untuk persyaratan pendaftaran segmen PPUBU itu seperti apa Kak? Bagaimana caranya begitu? Kan. Jadi untuk pendaftaran badan usaha begitu Kak. Nah, apakah harus ke kantor begitu atau bisa lewat kanal lain begitu? Kembali lagi di Popo, Polewali Podcast Talk. Nah, hari ini saya, Iputu Man Pertama, akan menjadi host podcast hari ini. Nah, di sini ada narasumber kita, jauh-jauh dari lantai 1 ke lantai 2, akan membawakan materi seputar segmen kepesertaan PPUBU. Nah, perkenalkan narasumber kita hari ini, persilakan. Hai Sobat JKN, saya Syarifah Nur Halimah, Staff Relationship Officer Kantor Cabang Polewali. Halo Mahen, terima kasih sudah diundang pada podcast kali ini. Ya, Kak ini kan dari staff apa tadi? Relationship Officer. Relationship Officer. Nah, Kak, apa itu Kak? RO, apa? Relationship Officer itu. Oke. Apa itu Kak? Relationship Officer itu adalah petugas yang tiap harinya itu mengelola informasi, data, dan melakukan kegiatan rekrutmen dari berbagai segmen. Selain itu, untuk merekrutnya itu ada beberapa cara, seperti advokasi, telemarketing, canvassing, dan juga sampai pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, seperti itu. Jadi, untuk tanggung jawabnya sendiri itu Kak, seperti itu ya? Iya, begitu. Ya kurang lebih seperti itu, kegiatan merekrut dan sebagainya. Jadi untuk mencari peserta di badan-badan usaha begitu ya Pak? Betul, bukan cuma di badan usaha sih, di berbagai segmen juga. Tapi mungkin karena hari ini kita bahas badan usaha, jadi mungkin kita fokus ke badan usaha saja. Jadi kita bahas itu ya? Iya. Oke, untuk anu sendiri Kak, nah apa itu Kak? PPUBU itu sendiri? Oke, PPUBU itu adalah pekerja penerima upah badan usaha. Nah, saya jelaskan dulu pekerja penerima upah itu apa. Nah, pekerja penerima upah itu adalah segmen kepesertaan di BPJS Kesehatan yang memang khusus untuk pekerja. Nah, pekerja itu adalah seorang yang bekerja di sebuah badan usaha atau badan hukum yang diberikan gaji atau upah setiap bulannya. Oh, jadi untuk segmen PPUBU begitu, jadi harus dari badan usaha yang memberi gaji kepada karyawannya begitu ya Kak? Betul. Untuk ketentuan dan regulasinya sendiri Kak, untuk PPUBU begitu mendaftar BPJS bagaimana Kak? Iya, ada regulasinya. Jadi regulasinya itu adalah Perpres 82 tahun 2018, khususnya di pasal 13. Nah, di pasal 13 itu menjelaskan bahwa memang pemberi kerja ini wajib untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan. Dan ketika misalnya pemberi kerja ini tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja itu ada hak untuk mendaftarkan dirinya sendiri dengan membawa bukti ketenaga kerjaannya, seperti itu. Jadi untuk persyaratan pendaftaran segmen PPUBU itu seperti apa Kak? Bagaimana caranya begitu? Untuk pendaftarannya? Iya. Iya. Jadi untuk badan usaha yang ingin mendaftarkan badan usahanya di segmen PPUBU itu yang penting memiliki NIB, nomor induk berusaha yang diperoleh dari OSS, dan juga NPWP badan usaha. Kalau memang misalnya usahanya masih perorangan tetapi mempekerjakan orang, itu kan bisa didaftarkan juga. Jadi bisa pakai NIB perseorangannya ataupun NPWP perseorangannya, seperti itu. Oh, jadi kayak semisal itu Kak, itu yang kalau warung-warung di pinggir jalan termasuk BU juga itu Kak? Termasuk BU, karena dia kan yang penting dia adalah bentuk usaha yang mempekerjakan orang dan memberikan upah ke pekerjanya. Karena kan dia ada pemberi kerja dan pekerja, seperti itu. Jadi kalau semisal ada apa ya namanya ya, ada batasan nggak untuk berapa orang yang baru bisa daftarkan begitu? Kalau untuk batasan sih sebenarnya tidak ada, tetapi untuk namanya badan usaha kan ya, pasti ada pekerja dan pemberi kerja. Atau minimal lah begitu, minimal orang yang baru bisa daftarkan. Oh, kalau minimalnya tidak ada sih, karena kalau misalnya dia hanya memiliki satu pekerja, berarti kan dia tergolong dari BU atau badan usaha yang mikro, 1-5 pekerjanya. Jadi, jadi untuk pendaftarannya begitu, nah
iurannya itu bagaimana, Kak? Nah, kalau untuk iuran dari PPUBU itu berdasarkan dari gaji yang dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Jadi untuk dasar perhitungan gaji maksimal itu ada maksimalnya 12 juta. Jadi walaupun misalnya gajinya di atas 12 juta Iya. yang dilaporkan ke BPJS Kesehatan itu tetap Tetap 12 juta. 12 juta, ya. Iya, karena itu maksimalnya. Dan untuk minimalnya itu UMP. Kalau UMP-nya berapa, Kak, di sini? Kalau UMP kita kan di Polewali tidak mengeluarkan UMK, Iya. jadi kita menggunakan UMP Sulawesi Barat yaitu 2.914.578 rupiah. Jadi untuk pendaftaran badan usaha begitu, Kak. Nah, apakah harus ke kantor begitu atau bisa lewat kanal lain begitu? Baik, kalau untuk pendaftaran itu bisa ke kantor BPJS Kesehatan dengan menemui relationship officer. Kalau di kantor cabang Polewali ada 2 relationship officer, ada saya Syarifah Nuhliama, dan juga ada Bahdar Supardi. Nah, kalau untuk di kanal yang lainnya itu bisa di web BPJS Kesehatan dan juga bisa melalui OSS. Ketika mereka membuat izin itu bisa terkonek langsung ke EDABU. Kan tadi kan sempat Kak Iva ini bahas tentang sanksi kan. Nah, semisal ada badan usaha yang tidak mau mendaftarkan pegawainya begitu, Kak. Nah, sanksi seperti apa itu, Kak, yang bisa diterima dari badan usaha tersebut begitu? Oke, siap. Jadi badan usaha yang tidak mematuhi aturan, yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagaimana seharusnya itu dari BPJS Kesehatan ada fungsi pemeriksaan, pengawasan dan pemeriksaan. Nah, ketika misalnya badan usaha tidak mendaftarkan, kita akan melakukan pemeriksaan ke badan usaha tersebut, dan ketika mereka belum patuh melakukan pendaftaran, nanti akan ada sanksi administratif. Nah, Kak, kan semisal saya terdaftar di badan usaha begitu, Kak. Nah, apakah saya terdaftar sendiri itu, Kak? Seperti itu. Apakah keluarga saya juga bisa ikut mendaftar di tanggungan saya seperti itu, Kak? Oke. Jadi kalau untuk tanggungan PPUBU itu yang bisa ditanggung ketika misalnya pekerjanya sudah berkeluarga, yang bisa ditanggung itu pasangannya, suami atau istrinya, dan anaknya 3. Nah, itu sudah tertanggung sama pekerjanya. Oh, jadi semisal, Kak, yang semisal anaknya 4 begitu, bagaimana anak keempatnya itu, Kak? Nah, kalau anak keempat itu bisa ditanggung juga, tetapi dengan penambahan iuran 1%. Nah, selain anak keempat, jadi kalau misalnya 5 anaknya terus mau ditanggung semua, berarti tambah 1% per anaknya. Dan juga bisa ditanggung orang tua, bapak, ibu, ataupun mertuanya. Seperti itu. Jadi bukan hanya 3 orang anak. Jadi 3 orang anak ini memang masuk tanggungan, tidak ada iuran, tetapi untuk anak keempat dan seterusnya atau orang tua dan mertua itu ada penambahan 1% per anggota keluarganya. Seperti itu. Jadi ada penambahan biaya lagi ya, untuk 1%-nya lagi. 1% dari gajinya. Nah, kan tadi Kak Iva kan sempat membahas apa ya tadi ya, sanksi untuk badan usaha begitu. Apakah seperti apa itu sanksinya, Kak? Badan usaha yang tidak patuh terhadap kebijakan apa ya BPJS tadi? Jadi salah satu tugasnya relationship officer itu adalah pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha. Jadi kalau misalnya ada peserta nih, kita mau rekrut, sudah dilakukan canvassing atau telemarketing, tetapi belum patuh untuk melakukan pendaftaran, makanya kami sebagai relationship officer melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan ke badan usaha. Bisa pemeriksaan kantor, di mana badan usahanya kita panggil ke kantor, ataupun kita yang langsung turun ke badan usaha untuk memeriksa kepatuhannya, kenapa badan usaha ini tidak patuh. Nah, ketika misalnya masih tidak patuh melakukan pendaftaran setelah dilakukan pemeriksaan, itu akan dikenakan denda administratif. Untuk denda administratifnya itu yang pertama surat teguran pertama, surat teguran kedua, sampai dengan denda 0,1% dari iuran yang seharusnya dibayar. Ketika misalnya masih tidak patuh lagi, maka akan diusulkan ke pemerintah daerah untuk tidak mendapatkan layanan publik tertentu. Nah, Kak, kan tadi sudah membahas tentang bagaimana sanksi, bagaimana iuran, bagaimana cara mendaftar. Nah, semisal kan ada badan usaha lagi yang mau mendaftarkan atau menambahkan pekerjaannya, bagaimana itu, Kak? Atau mengeluarkan begitu? Bagaimana itu, melalui apa?
Oh iya, kalau misalnya badan usaha yang terdaftar ya, Iya. kalau misalnya mau melakukan penambahan pekerja ataupun penonaktifan, jadi badan usaha itu dibekali sebuah aplikasi namanya Edabu. Oh. Nah, di Edabu itu bisa melakukan penambahan, penonaktifan, dan juga bisa melakukan perubahan data. Kalau misalnya gajinya terupdate, tidak perlu repot-repot lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Tinggal login kan Edabunya, Iya. nanti diedit melalui Edabu, nanti diupdate melalui Edabu. Oh, jadi masing-masing badan usaha itu punya akun Edabu masing-masing. Betul. Nanti kalau misalnya sudah terdaftar, nanti dibuatkan akun Iya. Edabu. Dan dibuatkan oleh kita sebagai petugas BPJS Kesehatan, nanti terkonek dengan emailnya pemberi kerja ataupun PIC badan usaha. Jadi tinggal buat password, langsung bisa diakses aplikasinya. Oh, jadi sekarang jadi lebih mudah ya, Kak, ya, Betul. untuk menambah, untuk mengurangi, misal ada pekerja yang sudah tidak bekerja lagi bisa Iya. ditanggung. Betul. Nah. Jadi pelaporannya mudah, tidak perlu lagi ke kantor BPJS Kesehatan ketemu sama petugas, tinggal login di Edabu. Selain itu, selain di web bisa dibuka aplikasi Edabunya, bisa juga di mobile. Jadi ada Edabu Mobile. Kalau boleh tahu, Kak, nah badan usaha yang ada di kantor cabang Poliwali nih, Kak, ada berapa kira-kira? Oh ya, kalau di kantor BPJS Kesehatan kalau di kantor cabang Polewali sendiri itu sudah ada 370 badan usaha yang terdaftar. Untuk pekerjanya itu sekitar 2.587 pekerja, itu di luar anggota keluarganya. Banyak juga ya, Kak, ya. Nah, untuk pembayaran iurannya itu, Kak, apakah dari pekerjanya sendiri yang membayar atau bagaimana, Kak? Oh iya, jadi untuk iurannya itu saya tadi terlewat untuk jelaskan juga. Jadi untuk iuran itu kan 5% dari gaji yang dilaporkan. Nah, Iya. 1%-nya ini dipotong dari upah pekerjanya, dan untuk 4%-nya adalah tanggungan dari pemberi kerja. Jadi tidak serta-merta 5% ditanggung oleh pekerjanya sendiri. Nah, Iya. karena disitulah tanggung jawab sebagai pemberi kerja. Nah, untuk pembayaran iurannya itu, untuk pembayaran tidak ada di kantor BPJS Kesehatan ya. Jadi di kanal pembayaran seperti pembayaran PBPU Mandiri bisa di kanal pembayaran, dan tidak masing-masing peserta yang membayar. Jadi ada namanya kode entitas badan usaha. Nah, nomor VA badan usaha itulah yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi dia kolektif Jadi atas nama badan usaha. Jadi kode entitas itu apa itu, Kak? Tadi? Nah, kode entitas itu adalah kode yang diberikan badan usaha pada saat melakukan pendaftaran. Oh. Ya, jadi dia langsung terbentak. Maaf ya guys, jadi langsung terbentuk kode entitasnya ketika misalnya dilakukan pendaftaran seperti itu. Nah, untuk ada Kak pengalaman sedikit cerita dari Kak Iva ini, pengalaman tentang seputar badan usaha begitu. Adakah yang menarik untuk diceritakan? Jadi, apa yang menarik ya? Ya, seputar apa ya badan usaha yang apakah yang Oh iya, yang lucu-lucu? Pengalaman ya. Jadi selama saya jadi relationship officer, ini bukan pengalaman lucu sih, lebih ke menegangkan. Jadi bagaimana itu? Ketika misalnya kita lakukan rekrutmen ataupun canvassing ke badan usaha, itu kan mungkin karena belum mengerti ya badan usahanya atau belum paham, apalagi mungkin masih badan usaha kecil ataupun menengah. Nah, mereka kan belum paham, apalagi sebagai pemberi kerjanya. Jadi baru dijelaskan sedikit, mereka tuh langsung meledak marah karena mereka sudah terdaftar di segmen PBI. Nah, padahal kan sesuai aturan harusnya ketika misalnya mereka sudah mempekerjakan orang, walaupun pekerjanya itu sudah terdaftar di segmen PBI, harusnya didaftarkan ke segmen PPUBU. Di situ sih tantangannya, karena mungkin mereka belum paham ya terkait aturan ini. Nah, itu juga sebagai PR kami sih di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Polewali untuk melakukan sosialisasi ke badan-badan usaha terkait. Jadi ada kegiatan sosialisasi ya. Betul, begitu. harusnya dilakukan. Kedepannya kami akan melakukan sosialisasi ke badan-badan usaha yang mungkin belum terpapar sama informasi ini. Jadi untuk badan usaha yang mungkin belum tahu cara mendaftarkan atau mengajukan badan usahanya begitu daftar BPJS Kesehatan, jadi harus ada sosialisasi yang diberikan gitu dari BPJS. Untuk memahamkan badan usaha.
tadi kan Kak Iva sudah cerita bagaimana pengalaman Kak Iva seputar BU. Nah, ini sekarang saya ingin bertanya Kak, semisal ada peserta yang BPJS-nya nonaktif. Nonaktifnya mungkin tidak dibayarkan oleh BU-nya. Bagaimana itu Kak? Nah, kalau misalnya nonaktif kan dicek dulu, Iya. dia nonaktif apa. Kalau memang misalnya belum melakukan pembayaran sama sekali, berarti kan pembayaran pertama, BU-nya tinggal lakukan pembayaran, nanti langsung aktif. Begitupun ketika misalnya BU-nya menunggak. Iya. Tetapi untuk case BU menunggak, dia sama sih seperti PBPU Mandiri yang menunggak. Dia mendapatkan masa denda layanan. Masa denda layanan itu 45 hari kan? 45 hari setelah melakukan pembayaran. Tetapi untuk denda layanannya itu menjadi kewajibannya badan usaha untuk melakukan pendaftaran, Jadi bukan melekat di pekerjanya, bukan pekerjanya yang membayarkan. Betul, bukan. Karena memang kan di sini tanggung jawabnya pemberi kerja untuk melakukan pembayaran, iya. seperti itu. Jadi untuk pekerja begitu berarti bukan tanggung jawab mereka membayarkan tagihan mereka, jadi harus badan usaha yang membayarkan. Iya, untuk denda pelayanannya. Nah, kan tadi sudah menjelaskan Kak Iva bagaimana iuran yang harus dibayar oleh BU dan dendanya. Nah, untuk BU itu Kak, kan apakah Kak Iva ini mencari BU-nya hanya di Polewali atau di mana Kak? Atau keluar dari Polewali begitu? Oke, kalau KC Polewali itu untuk wilayah kerjanya kan Polewali, Majene, dan Mamasa. Iya. Jadi untuk perekrutannya itu sampai dengan Kabupaten Majene dan di Mamasa, tidak terbatas hanya di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi BU yang paling banyak Kak di daerah mana itu? Di Polewali, kalau Polewali. untuk paling banyak Polewali, tapi untuk badan usaha terbesar itu yang besar, dia ada di Mamasa. Oh, Selain itu sih lebih banyak badan-badan usaha mikro dan kecil. ya jadi begitu ya guys ya. Ya sepertinya Kak Iva mulai kedinginan dari tadi di sini. Nah, sedikit pesan Kak Iva untuk badan usaha di luar sana. Untuk sobat JKN di luar sana yang memiliki badan usaha, mari daftarkan badan usahanya sehingga untuk segmen pekerjanya itu menjadi pekerja penerima upah badan usaha. Dan untuk pekerja yang masih terdaftar di segmen PBI, itu dialihkan ke pekerja penerima upah badan usaha juga ya sobat JKN, karena ketika sudah bekerja, hak sebagai peserta PBI maupun itu PBI APBN atau PBI APBD itu sudah bukan hak pekerja karena bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan segmen PBI tersebut. Itu saja ya. Nah, itulah pesan dari Kak Iva. BU harus mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan. Nah, untuk mengakhiri podcast hari ini, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bersama-sama dengan Kak Iva, kita akan closing podcast hari ini. Polewali Podcast, talk.